persatuan itu kunci. Makanya Pak Prabowo nyampaikan, kedaulatan, energi, pangan, dan air. Negara harus menjamin 4 pilar itu. Kedaulatannya jangan sampai orang-orang kelompok masuk dari luar masuk ke dalam, mengganggu kita, merorong kita, sehingga yang terjadi di masyarakat opini terbalik dengan adanya berita-berita. Kita jangan berkelahi lagi. Kalau ada kesalahan pasti bisa dimaafkan, tapi sejarah harus diluruskan. Makanya Wali Songo bersatu. Kata siapa Wali Songo nggak punya keturunan? Keturunan Wali Songo itu paling banyak, bahkan jutaan. Ya, itu semua rangkaian. Jadi ketemunya nggak susah dicari kalau nggak ada peristiwa Balawi. Kalau ada itu ya kita bersyukur, kita nikmati dulu. Karena apa? Bersatu dulu yang penting. Kalau udah bersatu, Sultan bersatu, kerajaan bersatu, kemudian Wali Songo bersatu, luruskan sejarah. Begitu sejarah ketemu, oh adat istiadat budaya kita dari dulu gitu. Ikutin saja budaya. Bukan berarti bakar dupa itu syirik. Tidak. Itu Hindu Buddha dulu tuh ada. Semua ada maknanya. Jangan dibilang begitu. Karena tiap orang pandangannya beda. Kepada para hadirin yang mungkin masih di luar bisa masuk ke dalam. Karena sebelum dilanjutkan dari seni budaya ini akan ada sambutan dari Mayor Jenderal TNI Dr. Andes Insinyur Pujo Widodo SE, SH, STMA, MDS, MSI, MSI Han. Beliau dari Kemenhan. Alhamdulillah barusan datang dan beliau melihat kesenian budaya yang Masya Allah beliau sangat antusias sehingga ingin memberikan sedikit tambahan ilmu melalui sambutannya tentang kebudayaan yang insya Allah beliau Majen TNI Dr. Andes Insinyur Pujo Widodo akan didampingi oleh Abuya Mama Gufron Al-Bantani. Kepada beliau Majen TNI Dr. Andes Insinyur Pujo Widodo bersama Abuya Mama Gufron, waktu dan tempat kami persilahkan, dan para hadirin kami persilakan untuk berdiri. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Sallu ala Nabi Muhammad. Kepada para hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ada Mama Gufron, saudara kami Al-Bantani Pak ya, dari Banten. Dan di sini hadir juga banyak para gus, pimpinan pondok pesantren seluruh Indonesia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas undangan saya terhadap HUL ini. Saya berusaha datang. Walaupun tadi malam saya ketinggalan kereta, tapi saya datang nyampe jam 10 malam. Nah, pagi saya sibuk dengan dosen Unbra, saya kuliah di Universitas Brawijaya, mengambil doktor yang ketiga. Ya, tepuk tangan. Nah, dengan kesibukan ini, saya cukup bangga ya dengan persatuan Wali Songo ini. Nah, ini atas idenya Pak Mama Gufron ya, menegakkan Pancasila. Dan HUL Pancasila jarang dari pondok seluruh Indonesia itu. Ya, tepuk tangan dulu. Pancasila itu tak gampang ya. Maknanya itu sangat tinggi. Tadi ada yang bilang 1 Juni lahir, ada yang bilang setelah 17 Agustus, ya semuanya kita nggak gubris dulu. Arti Pancasila yang paling tinggi itu adalah yang pertama. Angkanya bintang itu ketuhanan yang Maha Esa. Dulu ada protes, ketuhanan itu bukan Tuhannya banyak. Ada yang protes maunya Tuhan yang Maha Esa, maunya. Ternyata ketuhanan. Kok kenapa? Apa benar Tuhannya banyak? Bukan Tuhannya banyak. Nama Tuhan yang banyak. Ada 99 nama Tuhan menurut Islam. Menurut Hindu, menurut Buddha lebih dari 1 nama. Ya itu hanya pandangan.
Tetapi dengan pandangan-pandangan itu ternyata diharapkan dengan ketuhanan tulisannya banyak nama tapi tetap satu, ya sah. Berarti Tuhanmu dan Tuhanku sama. Hanya yang membedakan apa? Ya caranya beribadah berbeda pandangannya. Tapi tujuannya nyampe sinar putih itu namanya ketuhanan. Jadi kalau surat 24 ayat 35, surat putih tengahnya lubang, itulah namanya nur ilahi. Ada nur Muhammad, ada nur insani. Ya, tiga menjadi satu. Kalau dibilang orang itu kita harus mengikuti pandangannya orang Jawa. Jawa dulu kuno itu ada Buddha, ada Hindu. Nah, sekarang saya ceritakan. Kenapa Buddha Hindu itu berkelahi terus? Di situ muncullah namanya Stupa Borobudur. Stupa Borobudur membuktikan Indonesia itu bersatu pada saat itu. Jadi dibilang orang Bhinneka Tunggal Ika Dharma Mangruwa. Nah, Dharma Mangruwa itu walaupun beda-beda agama tapi tetap satu. Nah, Hindu Buddha berkelahi. Yang mana Buddha, yang mana Hindu? Rupanya Borobudur itu peristiwa Raja Pikatan, Raja Jawa. Jadi kalau Anda melihat ada Raja Jawa itu Raja Wangsa Sanjaya, Wangsa Sailendra, Wangsa Isana, nah, 3 wangsa. Nah, kita lihat dulu Wangsa Sanjaya. Wangsa Sanjaya itu raja pertamanya namanya Pikatan, bukan Pikatan, Sanjaya. Sanjaya diganti oleh Panunggalang, baru ganti lagi Panunggarung, baru Wawa sama Garung, ada 5 raja. Ini Hindu. Begitu muncul namanya Sriwijaya abad ke-7 menyerang Jawa. Mulai ya Buddha sama Hindu nggak cocok gara-gara agama. Ini belum munculnya Pancasila ini. Gara-gara perang dan perang, perebutan kekuasaan, Jawanya kalah. Lama-lamaan Jawanya ini berpikir, kalau aku nggak kawin silang sama Sriwijaya, akan terjadi perang lagi. Sailendra kebetulannya anaknya 2, yaitu Bala Putra Dewa sama Pramudawardhani. Pramudawardhani dinikahi Pikatan, nah menghasilkan anak namanya Kayuwangi. Nah, sejak itulah Borobudur berdiri. Nah, persatuan itu kunci. Makanya Pak Prabowo nyampaikan kedaulatan, energi, pangan, dan air. Negara harus menjamin 4 pilar itu. Kedaulatannya jangan sampai orang-orang kelompok masuk dari luar masuk ke dalam, mengganggu kita, merorong kita, sehingga yang terjadi di masyarakat opini terbalik dengan adanya berita-berita. Kondisi seluruh dunia saat ini gara-gara media sosial. Media sosial yang paling kunci sekarang dibilang orang perang digital. Informasi. Jadi informasi kebenarannya disebut dengan post-truth. Apakah benar informasi itu? Orang tanda tanya. Nah, sekarang bukan post-truth lagi, namanya neo-post-truth. Jadi berita yang salah karena nggak pernah dikonter, nggak pernah ditanggapi. Ini bertubi-tubi ribuan kali keluar. Sehingga berita yang salah itu menjadi benar. Nah, karena apa? Karena nggak tahu. Inilah yang terjadi saat ini di Indonesia. Ya, kita lihat Arab Spring. Si Al-Baidin di Tunisia, ini seorang kaki 5 diusir dari jualan di tempat A pindah ke tempat B. B pindah ke tempat C, diusir. Kamu jangan jualan situ, melanggar aturan, pindah lagi. Lama-lamaan masyarakat ini bersatu, ngamuk sama pemerintahnya. Ya, padahal pemerintahnya benar. Lama-lama dianggap salah, karena apa? Karena sewenang-wenang. Ini yang terjadi. Sehingga pemimpinnya dirugikan, sang masyarakat yang benci dikasih senjata sama orang luar. Grupnya NATO dikasih duit, dikasih senjata untuk nggulingan sang penguasa. Al-Baidin jatuh, informasi merembet ke Algeria, merembet ke Maroko, merembet ke Libya, merembet ke Mesir, sampai Irak, sampai Syria. Semua presidennya jatuh gara-gara media sosial, gara-gara handphone. Ya, itu. Ini kondisinya. Jadi nanti mencerna ini Indonesia harus tetap bersatu. Kalau tidak bersatu seperti yang ditulis Pancasila, berbahaya. Jadi kalau terjadi kerusakannya besar.
Harganya untuk membangun lagi, hutang lagi, itu nggak bagus. Makanya harus sepaham dan dialog. Nah, kuncinya itu. Tadi kok lihat Arab Spring masuk mempengaruhi Armenia sama Azerbaijan berkelahi. Dibilang orang peperangan kota. Azerbaijan sekarang Sudan. Sang presidennya militer melawan wakil presidennya milisi berkelahi. Presidennya didukung Rusia sama Cina, wakil presidennya didukung oleh kelompok sebelah, ya kebalik ya. Wakilnya didukung Rusia Cina, presidennya didukung Amerika. Myanmar tetangga kita sudah ribut junta militer lawan Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi didukung Amerika, junta militernya didukung Cina. Sri Lanka presidennya kalah ditinggal ke India, masyarakatnya menguasai gedungnya. Ini yang terjadi semua. Kita jangan berkelahi lagi. Kalau ada kesalahan pasti bisa dimaafkan, tapi sejarah harus diluruskan. Makanya Wali Songo bersatu. Kata siapa Wali Songo nggak punya keturunan? Keturunan Wali Songo itu paling banyak, bahkan jutaan. Bahkan di depan-depan saya ini mungkin keturunan Wali Songo semua. Saya yakin. Nah, saya bayangkan aja, Siti Sabinah menikah dengan Ki Ageng Pamanahan, menghasilkan Sutowisjoyo. Siapa Siti Sabinah ini? Ini keturunannya Sunan Giri. Siti Sabinah bin Pangeran Sobogiri, bin dalam Kulon sama dalam Wetan. Dalam Kulon menghasilkan seluruh Jawa Tengah. Mangkunegaran, Solotiko, Surakarta, Jogja. Itu dari yang Sedo Kulon. Sunan Kulon dibilang orang. Sunan Wetan baru rangkaiannya Sunan Giri. Itu mulai dari Sunan Prapen sampai ke Singonegoro. Nah, kebetulan saya dari Singonegoro. Singonegoro ke-9. Itu dari Betoro Katong menikah dengan keturunan Sunan Giri 8. Perempuannya dikawini Singonegoro. Saya rangkaiannya silang, dari Ngampel juga ada, Sunan Giri ada, dengan Mama Gurpon juga saudara. Dari Alam Bantani, dari Sunan Banten, Lambang Wisageni ini kan punya leluhur Suryat Mojo. Nah, itu Bu Kunti, itu leluhur saya. Bu Kunti menikah dengan Umar. Nah, Umar menghasilkan bahasa Iban Muasra bahasa Iban itu kakek saya. Jadi silang-silang semua. Jadi di sini semua sama. Aku yakin semuanya saudara semua. Makanya kita harus bersatu. Ya itu semua rangkaian. Jadi ketemunya nggak susah dicari kalau nggak ada peristiwa Balawi. Kalau ada itu ya kita bersyukur, kita nikmati dulu. Karena apa? Bersatu dulu yang penting. Kalau udah bersatu, Sultan bersatu, kerajaan bersatu, kemudian Wali Songo bersatu, luruskan sejarah. Begitu sejarah ketemu, oh adat istiadat budaya kita dari dulu gitu. Ikutin saja budaya. Bukan berarti bakar dupa itu syirik. Tidak. Itu Hindu Buddha dulu itu ada. Semua ada maknanya. Jangan dibilang begitu. Karena tiap orang pandangannya beda. Islam itu artinya berserah diri aslinya. Kalau kita nyampe yang ke puncak, orang Hindu yang berserah diri itu yang dianggap Islam. Orang Buddha yang berserah diri dianggap Islam. Orang Islam sendiri yang berserah diri dianggap Islam. Menyerahkan diri kepada Tuhan. Nah, caranya beda-beda. Ada orang sukanya begini, sukanya ya biarkan aja, itu adat istiadat kita. Kalau orang suka ke makam ya biarin aja, itu leluhur kita. Kan dirawat. Perang Jawa itu gara-gara apa? Si Belanda itu makam leluhur Pangeran Diponegoro itu dilindas buat jalan raya. Marah nggak Pangeran Diponegoro dengan keturunannya? Ya marah, ya pasti dengan perang. Gara-gara makam dilindas dijadikan jalan raya, tidak izin. Nah, itu penyebabnya. Perang Diponegoro buntutnya karena perang di Cirebon. Rangkaiannya apa perang Cirebon? Si namanya apa? Kelompoknya Kanoman sama Kasepuan dipecah. Dipecahkan apa? Karena hanya Pandeman Ratu pertama. Pandeman Ratu pertamanya anaknya si Sunan Gunung Jati yang dibilang Syarif Hidayatullah. Ternyata Syarif Hidayatullah itu bersatu dengan Joko Tingkir. Joko Tingkir punya anak dikawini Pandeman Ratu pertama.
Jadi bersatu, Jawa sama Cirebon bersatu, Prabu Siliwangi bingung mau ngelawan, akhirnya dia bersekongkol sama Portugis. Bukan lama-lamaan Prabu Siliwangi wilayahnya berkurang, mengutus Pangeran Purboyo dari Garut, serang itu si Syarif Hidayatullah. Begitu ketemu di tengah-tengah, bukan lagi melawan tapi bersatu. Wilayah Islam makin meluas sampai Garut. Kemudian di Banten dulu awalnya bukan Islam, Hindu. Begitu Surosowan dikawini oleh Sunan Gunung Jati, menjadi Islam. Surawiseso kakak kandungnya Surosowan, anaknya Prabu Siliwangi dari Kentring Mane, nggak terima. Prabu Siliwangi lari ke Jawa Timur karena nggak punya pengikut setelah Surawiseso jadi raja. Sehingga apa yang terjadi? Portugis diganti kedudukannya oleh Belanda di Batavia. Sultan Agung marah. Sultan Agung itu keturunannya Joko Tingkir. Jadi namanya Diah Banowati, anaknya Joko Tingkir, dikawini Seto Kerpiak. Yang dibilang orang Sultan Agung Hanyokro Kusumo, Hanyokropati. Atau dibilang Mas Jolang. Itu anaknya Sutowijoyo yang dari Siti Sabina tadi. Ya, Sultan Agung Siti Sabinanya ada ngiri, dan si Joko Tingkir itu bapaknya Kebokunongo menikah dengan Ratu Mandoko. Ratu Mandoko itu apa? Anaknya Sunan Kalijogo. Berarti Joko Tingkir, Sunan Kalijogo ketemu sama Sunan Giri. Jadi semuanya wali. Termasuk semua Cirebon, Kanoman, Kacirebonan, Kasepuan, keturunannya Sunan Kalijogo dan Sunan Gunung Jati. Jelas ya? Nah ini Wali Songo harus bersatu, karena apa? Sama saudara kita. Walaupun lingkar tetap ketemu. Susah katanya, namanya blasteran. Ya kita ini blasteran raja, juga blasteran Rasulullah. Yang dicari itu bukan Y. Orang ribut Haplo Y, Haplo J. Itu keturunannya Bani Hasyim. Iya Bani Hasyim. Bani Hasyim itu ada yang Abu Lahab, ada yang Abu Jahal. Makanya yang sifatnya suka marah, larinya jangan-jangan ke situ. Makanya jangan suka marah. Jelas ya? Yang justru dicari itu yang X. Tapi nyari X sampai sekarang belum ketemu. Makanya si siapa? Madudin, nah, saya bangga penelitian. DNA itu betul. Berarti kalau orang DNA nggak bisa ditipu kalau itu hablumnya G, kelompoknya apa? Israel, ya sudah Israel, nggak usah dipandang bulu lagi. Tinggal yang kelompoknya cari yang X itu hablu apa, saya tidak tahu. Ya, sebenarnya mudahnya cirinya mudah didapat. Kalau ada leluhurnya yang kalau mati, makamnya dibongkar dan kuburan orangnya masih utuh, nah itu ciri khas yang X itu pasti. Baik laki maupun perempuan yang ada X-nya itu. Ya kita sulit nyari yang X. Kalau sudah merana-merana, apalagi pasti di antara Wali Songo itu pasti ada yang X itu. Nah, saya nggak tahu siapa, saya sendiri juga nggak tahu X atau bukan, X-nya anak Binti Fatimah atau bukan. Karena anaknya Rasulullah yang laki-laki itu mati semua. Ya kok dibilang Y itu, Y-nya Hasyim betul. Keturunan Ismail ya, keturunannya Nabi Adam ya, ya semuanya rangkaian Nabi. Ini sebagai peneliti Pak. Tapi ya Pak Imaduddin nggak bisa dibantah, tapi kalau saya berani bantah, bantahnya hanya begitu. Tapi yang kebenarannya sudah 50%. Daripada yang G, ya 0% itu jauh gitu loh. Ya tepuk tangan dulu. Nah, saya cerita tadi dari kelompoknya Raja Jawa ya. Sekarang Wangsa Sailendra. Nah, Wangsa Sailendra dimulai dari Pikatan. Pikatan punya anak Kayuwangi. Kayuwangi punya anak Belaksa. Belaksa punya Daksa. Daksa baru Tulodong. Eranya Tulodong inilah mulai ada masalah. Tadi Tulodong yang raja campuran itu Jawa sama Sumatera, wakilnya namanya Empu Sendok, menggulingkan tatahnya Tulodong, kudeta. Karena Tulodongnya kalah, Empu Sendok punya anak Isana, makanya dimanakan Sri Mahkota Isana ini Wangsa Isana. Isana namanya. Isana punya anak namanya Dharma Wangsa. Ada namanya Mahendrata. Mahendrata perempuan, Dharma Wangsa laki-laki. Rajanya Dharma Wangsa. Mahendrata perempuan tadi dikawini oleh Udayana, menghasilkan Erlangga. Erlangga menikah dengan putrinya Dharma Wangsa, saudara sepupu. Ketika Erlangga
punya anak Dewi Kilisuci tidak mau nikah. Dia menjadi biksu apa, pokoknya sejenis itu, nggak mau nikah. Sehingga ada pemberontakan dari Tulungagung namanya Dyah Tulodhong. Dyah Tulodhong ini keturunannya Tulodhong tadi yang Sriwijaya campuran. Karena pemberontakan bisa dipadamkan, akhirnya Erlangga menikah keturunannya Sriwijaya supaya bersatu. Nah, berlari lagi ya, persatuan ya, Pancasila. Ketika bersatu ini anaknya 2 laki-laki. Namanya Sri Samarawijaya sama Mapanji Grasakan. 2. Ini yang dikenal dengan Jenggolo dan Panjalu. Yang sampai detik ini berkelahi terus. 2 ini. Sri Samarawijaya ini wilayahnya dibilang orang daerah Malang, Singosari sampai Surabaya. Ya, Jenggolo Kediri sampai selatan wilayahnya. Dua-duanya Jawa Utara, Jawa Selatan. Dia punya anak sampai cucunya namanya ini Kirana sama Wajatrawa. Perang nih, dimenangkan daerah Wajatrawa Jenggolo. Akhirnya punya anak namanya Kameswara I menyatukan Jenggolo Kediri. Tapi orang tahu yang menang Jenggolo Kediri. Begitu Jenggolo punya anak si siapa? Yang pandai ngeramal itu? Ya, Joyoboyo, Aryodipa, Kameswara I, Asarmeswara I sampai Kertajaya. Kertajaya digulingkan Kenarok. Ketika Kenarok mengalahkan Tunggulametung, Kenarok menjadi raja menggulingkan Kertajaya tahun 1222. Dimenangkan Panjalu. Malang menang. Malang menang nih, Kediri jatuh. Bukan berarti Kediri diam aja nih. Keturunannya Sastrajaya, Jaya Sabha sampai Jaya Katwang. Jaya Katwang menggulingkan rangkaiannya Panjalu, yaitu Kertanegara, habis Kenarok sama Anusapati, Ronggowuni, kemudian Kertanegara punya anak nih si kelompoknya Kenarok, yaitu Raden Wijaya. Tadi mulai Kenarok, Lembu Beteng, Lembu Tal, Mahesa Cempaka, baru ke Raden Wijaya. Kertanegara diburu Jaya Katwang, Kediri menang. Raden Wijaya dari Panjalu, gulingkan Jaya Katwang. Akhirnya menang lagi kelompok kelompoknya Panjalu. Jaya Katwang Kediri. Nanti Brawijaya 5 digulingkan lagi sama Brawijaya 6. Dari mana? Kediri. Ini kondisi Indonesia sampai detik ini kita berkelahi terus. Kelompoknya Jenggolo Panjalu. Saya tidak tahu berhentinya sampai kapan. Ya ingat Pak Harto, Pak Karno. Pak Karno itu dari Pakubuwono. Pak Harto dari mana? Bukan Pak Harto nyebutin Mataram 1 dari Lirboyo Kediri. Ini rangkaiannya terus berlanjut. Ya kita lihat sekarang rangkaiannya yang di Jawa Tengah. Namanya Mangkunegaran, Surakarta, Solotigo sama Jogja. Perjanjian Giyanti 1755 itu menjadi 3. Jadi Mangkunegoro 3 anaknya Mangkurat 4 itu semuanya kepingin jadi raja. Ya persis ya dengan yang terjadi Kediri Jenggolo. 3-tiganya menjadi raja. Kesultanan Jogja yaitu Hamengkubuwono I, kemudian Kasuhunan itu Surakarta, Pakubuwono II. Baru Pangeran Sambernyawa yang dibilang orang Mangkunegaran itu Mangkunegoro. Bu Iriani, Pak Jokowi itu Mangkunegaran. Pak Prabowo HB2. Jadi ya Hamengkubuwono. Juga dari Sultan Agung rangkaiannya jadi 1. Sultan Agung jadi 1 nih 3-tiganya. Itu kondisinya. Kira-kira Pak Prabowo menyatukan Wali Songo ini supaya Wali Songo itu saudaranya semua. Karena Siti Sabina, Sutowijoyo, Sedo Krepyak, Sultan Agung Hanyokrowati, Sultan Agung Hanyokusumo, Amangkurat I, Amangkurat II, Pakubuwono I, Amangkurat IV, baru 3 pecah tadi. Itu kondisinya. Berarti kita tidak boleh berperang lagi. Tidak boleh kita perang saudara. Kalau ada intrik jelek-jelek itu bisa dinego. Dinego apa? Kalau kamu dapat WA, aku dapat B. Jangan ribut. Kalau ribut itu rusaknya banyak. Membangun itu butuh duit. Kalau duitnya ribut gimana? Apa yang terjadi? Orang asing seneng, mereka hantam kita. Saya kira itu aja ya. Jadi Pancasila itu kuncinya bersatu, apalagi tujuannya makmur. Nanti sebelum bersatu adil dan makmur. Ya. Supaya adil ya yang koruptor itu dibasmi. Ya, betul kan? Ya itu, nggak usah kita takut
takut kalau emang dia nggak bener kesampaikan nggak bener ya nggak bener minggir, gantian lah yang bagus-bagus naik. Ya semoga Mama Gufron ini menghadirkan hakul Pancasila ini akan terkabul. Ya terkabul, kita semua dunia itu tentrem ayem, nggak perang, nggak ribut seperti yang terjadi Timur Tengah. Afrika sekarang ribut, Asia Selatan mulai ribut. India dengan China itu kawasan. India begitu keamanan benci sama Cina. Begitu sama ekonomi bersatu sama Cina dia. Gara-gara ekonomi. Tapi keamanannya, kawasan perbatasannya ribut sama China. Daerah Lembagalwan kemarin satu pelaton habis, China maupun India. Lembagalwan itu daerah Tibet. Tibet itu namanya Arunachal Pradesh. Itu tempatnya India yang berontak. Itu ingin lepas bergabung sama Tibet. Tadi kondisi di India ya. Yang di Pakistan sama India ribut rebutan Kashmir. Ya, yang sekarang ribut Rohingya. Itu lepas dari Myanmar masuk ke Indonesia ke Aceh. Orang Aceh nolak-nolak. Tak sebut sama dia. Hei Aceh, tahu gak kepanjangannya Aceh? A itu Arab, C-nya Cina, E-nya Eropa, H-nya Hindi. Nah, Hindi itu termasuk Bangladesh. 1904 Bangladesh itu masuk bagian India. Kemudian separatis tahun 1904 masuk Pakistan Timur. Begitu tahun 75 nggak kerasan dengan Pakistan Timur, berdiri negara sendiri. Tahun 75 yang nggak mau berperang itu ngungsi ke Myanmar, namanya Arakan. Ingin mengambil wilayah Arakan. Nah ini separatisnya Bangladesh. Makanya diusir oleh Myanmar, itu kejadiannya. Saya kira demikian. Tadi saya nggak cukup banyak, besok saya kesini lagi, saya mohon maaf pakaiannya begini, karena saya malam-malam ingin menghadiri dan menemui saudara saya ini, Pak Mama Gufron Al-Bantani. Ya, demikian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.